dulu masyarakat Arab ya punya kebiasaan itu berdagang di musim panas dan dingin. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wa sayf. Musim panas dan musim dingin. Musim dingin mereka pergi ke Yaman dagangnya. Setiap musim dingin ke negeri Yaman. Ya. Musim panas, justru musim panas itu dia memilih jarak kelintasan yang lebih jauh, Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kilai Rabbi, senantiasa tercurah sholawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pimpinan Matra Kosala, seluruh jajaran, pengurus staf, karyawan dan teteh ya, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita mereview pengajian terakhir mengenai Sirah Nabawiyah. Islam lahir di negeri Arab. Bahkan kitab suci kita juga berbahasa Arab. Dan surga nanti bahasanya adalah bahasa Arab. Karena itu sangat penting kita mengetahui sejarah perjalanan bangsa Arab, wabil khusus jejak napak tilas perjuangan dan dakwah Rasulullah SAW, bagaimana beliau memperjuangkan Islam di tanah yang gersang dan tandus, di tengah-tengah penduduk yang memiliki karakter yang kuat ya dan keras, dan memiliki banyak sekali keunikan sehingga Islam kemudian bisa tersebar ke seluruh dunia. Kalau kita hanya melihat jejak perjalanan Rasul setelah beliau hijrah atau pada awal-awal masa perjuangan Rasul, tentu kita tidak mendapat gambaran secara utuh bagaimana benar-benar perjuangan Rasul begitu sangat dahsyat kalau kita tidak mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, baik secara peradaban maupun secara letak geografisnya. Oleh karena itulah penting kita mereview, menengok sekilas bagaimana kondisi masyarakat Arab, ya penduduknya maupun letak geografisnya. Arab itu makna secara bahasa adalah sohrawiyu, yakni padang pasir. Hanya kalau kita bilang orang Arab, berarti dia orang padang pasir. Jadi seringkali nama penduduk itu dikaitkan dengan nama atau kondisi geografis di mana penduduk itu tinggal. Biasanya orang yang tinggal di pantai kita sering sebut orang pantai. Orang yang biasa tinggal di lembah, ngarai, gunung biasanya kita sebut orang gunung. Ya. Jadi nama penduduk seringkali diidentikan dengan kondisi geografis di mana penduduk itu tinggal. Ya. Nah, karena orang-orang Hijaz dulu tinggal di wilayah padang pasir, ya, maka disebutlah orang-orang Hijaz tersebut disebut dengan orang-orang Arab. Ya. Dan orang selain Arab disebut dengan Ajam. Ya. Kalau kita lihat kondisi geografis Arab yang di hampir seluruhnya gurun Sahara, jarang sekali tumbuh-tumbuhan, jarang sekali mata air, ya, sehingga kondisi Arab ketika itu memang benar-benar sebagai tanda tanah yang tandus, bumi yang gersang. Dan biasanya kondisi geografis itu mempengaruhi karakter seseorang, ya, karakter penduduknya. Kalau orang yang tinggal di tempat yang sejuk, ya,
yang nyaman itu rata-rata orangnya kalem-kalem, halus-halus, lembut-lembut gitu. Kalau kita lihat ke Bogor, ke Bandung kan lembut-lembut ya gitu. Tapi kalau kita coba jalan-jalan ke wilayah pesisir pantai, orangnya keras-keras. Kenapa? Panas, lingkungannya gersang. Apalagi ini Arab ya, negeri Arab yang gersang luar biasa. Nah, di Arab itu memiliki banyak sekali suku bangsa. Ada ratusan suku bangsa ya, yang tinggal di Arab. Bahkan bisa ribuan kalau kita rinci lebih detail lagi. Nah, di antara suku-suku yang ada itu berangkat dari 3 suku. Berangkat dari 3 suku besar. Yang pertama dia disebut dengan suku atau Bani Ba'idah. Bani Ba'idah ini adalah suku-suku kuno zaman Arab kuno, yang ini adalah dihuni oleh penduduk-penduduk yang secara rinci sudah tidak bisa diketahui jejaknya. Seperti misalnya, tapi disinggung di dalam Al-Quran, misalnya kaum Ad, ya, kaum Ad. Kemudian kaum Samud. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Ya. Nah, itu kaum Ad, kaum Samud, ya, dan suku-suku yang lain yang masuk dalam kategori masyarakat Arab kuno itu masuk dalam Bani Ba'idah. Itu udah tidak bisa kita lihat jejaknya secara rinci. Hanya saja memang ada beberapa peninggalan yang bisa membuktikan keberadaannya. Ariba ini adalah keturunan dari Yasjub, ya, dari Yasjub, keturunan Bani Yasjub dan juga Bani Kohton. Kita disebut dengan Arab Kohtonia. Arab Kohtonia ini ya, yang juga masuk dalam kategori sebagai induk daripada suku Arab. Kemudian ada lagi Arab yang namanya Musta'ribah. Nah, Arab Musta'ribah inilah yang berasal dari keturunan daripada Nabi Ismail. Kalau Kohtoniyah ini konon diduga dia keturunan dari Nabi Hud. Ya, Nabi Hud berasal dari keturunan itu, dari Kohtoniyah. Nah, Musta'ribah inilah keturunan daripada Nabi Ismail, dari keturunan Adnan. Karena itu dinamakan Arab Adnaniyah. Ya, jadi kalau kita lihat mata rantainya dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam itu ada sekira 30-an mata rantai. Nah, tapi yang intinya adalah Musta'ribah itu cikal bakal lahirnya keturunan Nabi Ismail, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi Rasulullah berasal dari keturunan Adnaniyah, dari Ismailiyah, ya. Disebut juga Arab Smith, ya. Nah, para sahabat semuanya yang berbahagia, Arab ini secara geografis, letak secara geografisnya itu berada di tengah-tengah gurun memang, ya. Di tengah gurun. Dia sebelah selatannya itu negeri Yaman, ya. Negeri Yaman, laut, samudra Asia Pasifik terus ke sana. Kemudian sebelah timurnya adalah dia di situ ada Oman, ya. Kemudian ada Irak Selatan. Nyebrang lagi ada yang namanya Persia, ya, yang sekarang jadi Iran, ya, itu. Nah, kemudian Muscat, terus Dubai, semua sebelah timur. Sebelah baratnya itu adalah Laut Merah, ya, Laut Merah. Nah, sebelah utaranya itu Madinah, terus ada yang namanya Tabuk, kemudian Maden Soleh, kemudian masuk negeri Syam di situ. Negeri Syam itulah, ya, yang sekarang terpecah menjadi Palestina, Lebanon, kemudian Syria. Ya. Negeri Syria, Palestina, Lebanon itu adalah negeri Syam. Yang dulu masyarakat Arab yang punya kebiasaan itu berdagang di musim panas dan dingin.
Lila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wasaid. Musim panas dan musim dingin. Musim dingin mereka pergi ke Yaman dagangnya. Setiap musim dingin ke negeri Yaman. Ya. Musim panas, justru musim panas itu dia memilih jarak lintasan yang lebih jauh, Syam. Kita bayangin dari Mekah ke Madinah aja itu sekira 450 kilo. Ya, 450 kilometer. Itu gurun semuanya tuh. Ya. Kalau kita yang pernah umroh pasti kiri kanan udah melihat itu bebatuan semuanya, gunung juga batu semuanya. Nggak pernah kita ngelihat air tuh sepanjang jalan itu. Ya. Itu bisa dibayangkan bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Masya Allah, dasar. Ya. Bahkan Rasulullah hijrahnya tidak melalui jalur biasa yang dilalui, bukan jalur Google, bukan. Iya, ini lewat jalur tikus. Ya. Dari tikus, beliau itu lewat jalur selatan dulu.